Salat merubah dirimu menjadi perilaku yang lebih baik. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Bonus ya. Jadi ketika orang niatnya benar menyembah Allah, apa yang Allah berikan feedbacknya? Ya, yang pertama kata Allah, aku rubah pribadimu menjadi lebih baik. Itu yang dimaksud inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya. Yang kedua, pahala diberikan. Nanti konsepnya saat di akhirat. Ya. Dia yakin dengan itu, makanya ketika sholat yakinnya akan pulang untuk cari akhirat. Itu yang dimaksud Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Ciri orang khusyuk itu orientasi sholatnya untuk akhirat. Ya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia sholat itu cari bekal ketemu Tuhannya untuk akhiratnya, bukan dunianya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan dia meyakini saat pulang dia mendapatkan bekal. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania. NIM saya 1040124075, kelas MB 4801. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa iman, Islam, dan kesehatan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sholatnya baik, maka perilakunya pun baik. Sholat adalah yang agama dan ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wa huwa ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan menjaga sholat, hati menjadi tenang, jiwa lebih damai, dan kehidupan lebih teratur. Hadis Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kali dihisab dari amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Hadis riwayat Tabrani. Banyak orang yang sholat 5 waktu namun tetap melakukan dosa seperti berbohong, berkata kasar, menipu, dan sebagainya. Mengapa? Karena sholat dia yang lakukan belum menyentuh hati, belum benar-benar khusyuk, belum menjadi perisai dirinya. Sholat yang baik adalah sholat yang dilakukan dengan khusyuk, tumakninah, tidak terburu-buru, ikhlas karena Allah, memahami bacaan sholat. Dalil Al-Quran juga berfirman, yaitu surah Al-Mu'minun ayat 1-2 yang berbunyi, Qad aflahal mu'minun alladzi hum fi sholatihim khoshi'un, yang artinya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Tidak lupa pula di sini ada hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Terus ada hadis juga, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Sholat di sini memiliki dampak yang besar dalam kehidupan seorang muslim. Melalui sholat, seseorang dibentuk menjadi pribadi yang jujur dan disiplin. Karena sholat mengajarkan keteraturan waktu dan keikhlasan dalam beribadah. Sholat juga menjadi sarana untuk menghindari diri dari perbuatan keji dan munkar, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Selain itu, sholat melatih kesabaran dan ketunduhan hati, karena seseorang harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam setiap gerakan dan doanya. Yang terpenting, sholat menjaga dan memperkuat hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pengingat akan kebesarannya dalam setiap aspek kehidupan. Sekarang aku akan menjelaskan kesimpulan dari materi tersebut. Sholat bukan sekedar hanya ibadah fisik saja yang dilakukan dengan gerakan dan bagian tertentu, tetapi merupakan proses mendalam dalam pembentukan akhlak dan kepribadian seorang muslim.
Sholat melatih kedisiplinan, kejujuran, kesabaran, dan ketundukan yang semuanya merupakan fondasi penting dan membangun karakter yang mulia. Ketika sholat dilakukan dengan khusyuk dan penuh kesadaran, ia menjadi benteng yang kuat dalam menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Semakin baik dan berkualitas sholat seseorang, maka semakin tercermin pula kebaikan dan perilaku dan sikap sehari-harinya. Oleh karena itu, memperbaiki kualitas sholat bukan hanya berdampak pada hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menjadi kunci utama dalam membentuk akhlak yang baik dan karakter yang luhur. Mari kita jadikan sholat bukan hanya sebagai rutinitas seharian, tetapi sebagai sarana transformasi diri menuju pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Nah, di sini aku mempunyai pesan deh sebagai penutupan. Pesannya itu, maka perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Ingin bahagia hidup kita, jaga sholat kita. Ingin mulia hidup kita, jaga sholat kita. Ingin lebih baik kehidupan kita, maka perbaiki sholat kita. Karena saat kita memperbaiki sholat, di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perbaiki kehidupan kita. Maka mohon maaf lahir dan batin, jika ada di antara hadirin sekalian yang mungkin siang ini sedang punya masalah, sedang punya persoalan, sedang punya kesulitan, maka jemput pertolongan Allah itu dengan sholat. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah engkau kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.